Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Satu lagi sosok ulama berpulang kepada penciptanya. Kehilangan sudah pasti, karena beliau adalah sosok ulama yang lurus di tengah-tengah umat. Akan tetapi ku yakin, kepergiannya adalah pertemuan indahnya dengan sang pemilik jiwa. Ajal telah menjemputnya dan memisahkannya dengan dunia, menutup lembaran hidup di alam fana dan memasuki gerbang kehidupan baru yang abadi. Dari kepergiannya aku semakin tersadar bahwasanya kematian amat dekat, tak bisa ditawar ketika tiba saatnya, dan yang terpenting, tak ada yang tahu kapan kematian itu akan datang. Yang jelas, kedatangannya adalah pasti. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 185, Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Yang artinya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sesungguhnya ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Sudahkah cukup bekal kita untuk berpulang? Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah kepadanya. Maka dunia hanyalah tempat persinggahan, tempat kita mengumpulkan bekal untuk pulang ke kampung akhirat kelak. Hanya amal saleh yang kelak akan menjadi penolong kita di akhirat, bukan harta, jabatan, apalagi popularitas. Kelak semua itu akan hilang, terkubur bersama jasad kita yang telah kehilangan nyawa. Lantas, masihkah kita bersantai ria menikmati hidup yang sebentar ini? Padahal ajal senantiasa mengintai di setiap hela nafas kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia berikan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 8. Dari Syekh Ali Jaber kita patut berkaca. Sosoknya amat luar biasa di hadapan Rabb-Nya. Betapa tidak, beliau habiskan hidupnya untuk berdakwah di jalan Allah. Bahkan karena dakwahnya, pernah ada yang ingin mencoba membunuhnya. Meski akhirnya kasusnya menguap saat sang pelaku diklaim sakit jiwa dan Syekh Ali Jaber pun memaafkannya. Kedekatannya dengan Allah pun membuat hatinya teramat lembut. Aku ingat ketika Syekh Ali Jaber menjadi juri dalam kontes anak-anak penghafal Al-Quran. Beliau tak segan mencium tangan anak-anak itu dan mengusap kepalanya. Masya Allah, betapa agung sosoknya. Kini ulama Hanif itu telah wafat. Dan sebagaimana dikabarkan oleh Rasulullah SAW, bahwa ketika ada ulama yang wafat, maka ilmu terangkat. Betapa tidak, ulama adalah pewaris para nabi. Dari lisannya lah mengalir kalimat-kalimat hikmah dan seruan-seruan taat. Maka sangat patut kita bersedih atas wafatnya seorang ulama. Berarti telah berkurang satu sosok yang menyeru pada kebenaran dan ketaatan. Oleh karena itu, kita layak terinspirasi dari sosoknya, yakni menjadi hamba Allah yang berkontribusi untuk Islam, tak hanya mensalihkan diri sendiri, tetapi juga ikut berjuang membumikan ajaran Islam ke tengah-tengah umat. Semoga maksimalisasi amalan yang kita lakukan selama di dunia akan mampu menjadikan kita layak menjadi penghuni surganya. Amin ya rabbal alamin. Ulama wafat, ilmu terangkat. Oleh Hana Anissa Afriliani.